Sungguhlah patut dan benar memberkatimu, ya Sang Theotokos, yang selalu terberkati dan sangat Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Arif Bandrit, Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita pada saat ini. Saudara yang belum, saya mohon untuk subscribe, untuk memajukan program ini, untuk klik itu like-nya, klik itu juga tanda lonceng notifikasi, serta share kepada teman-teman saudara, supaya mereka juga mendapatkan pengetahuan seperti saudara yang dapat di sini. Dalam Alkitab sendiri sebenarnya banyak sekali perumpamaan, ya, mulai dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Ya. Tetapi kita akan berfokus pada perumpamaan Yesus, yang merupakan inti dari cara dia menyampaikan ajarannya dengan perumpamaan itu. Nah, kita mulai dengan perumpamaan Yesus. Yang pertama adalah perumpamaan tentang menjadikan muridnya sebagai penjala manusia. Kita baca dari Matius pasal 4, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22. Ketika Yesus sedang berjalan di Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang mengantarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka, Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta lalu mengikuti. Terima kasih. Paralelnya dalam Markus pasal 1, ayatnya yang ke-16 sampai 20. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan menjadi penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jalan di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Ya. Ini paralel ya, Matius dan kisah dalam Matius dan kisah dalam Markus ini paralel. Oke. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya yang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Ya. Ini dua paralel ya dari Matius dan Markus. Lalu ada satu lagi dari Lukas yang kisahnya mirip, tapi ini peristiwa yang berbeda. Coba kita baca dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai danau di Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Yang naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai.
Lalu ia duduk dan mengajar orang dari atas batu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Ya. Terima kasih. Jadi kita melihat di dalam 3 cerita ini paralel, tetapi yang di dalam Lukas ini kisahnya agak beda, agak lebih detail. Dan juga ada panggilan lagi, panggilan kepada para murid ini yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 42. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, Kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus." Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Ya. Jadi di situ ada 3 bentuk kisah tentang panggilan Petrus, Andreas, dan Yakobus. Yang Matius dengan Markus itu paralel. Kisahnya hampir mirip. Yang Lukas itu agak beda. Dan 3-tiganya ini kejadiannya pada waktu mereka masih di Yudea, di dekat Yerusalem sana. Tetapi yang di Injil Yohanes itu terjadi setelah Yesus kembali ke Galilea. Berarti kalau gitu, ini adalah beberapa kisah yang berbeda yang merupakan mungkin dalam Injil Yohanes itu panggilan yang kedua dari para muridnya setelah dipanggil ketika mereka berada di Danau Galilea tadi. Ya. Nah, sebenarnya apa yang kita pelajari di sini? Perumpamaan yang mana? Perumpamaan yang diucapkan dalam Matius 4 ayat 19. Tolong bacakan. Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, itu perumpamaan kan, penjala manusia. Jadi, mereka diangkat dari kedudukan sebagai pekerja biasa menjala ikan, diangkat untuk satu tujuan, menjadi penjala manusia. Itulah letak daripada perumpamaannya itu. Nah, kembali kepada panggilan yang ada dalam Matius dan Markus.
lalu Lukas dibanding dengan yang di Yohanes. Kalau di Yohanes, ya, di dalam Injil Yohanes itu Andreas yang berusaha untuk melakukan pembicaraan dengan Yesus. Guru, di mana kau tinggal? Kalau dalam arti Matius dan Markus tidak ada kisah itu. Yesus yang manggil mereka tanpa ada pembicaraan antara mereka dengan Yesus. Berarti ini memang dua peristiwa yang berbeda. Jadi jangan kacau ya. Ya mana yang Yesus yang benar manggilnya di mana waktu mereka masih di danau atau pada waktu di Injil Yohanes itu dua-duanya benar karena itu dua panggilan yang berbeda. Dua panggilan yang berbeda. Terus yang ketiga juga di dalam Injil Yohanes Andreas sudah dipanggil dengan seorang murid yang tidak disebut namanya, yang kelihatannya itu adalah Yohanes sendiri. Ya, coba kita baca Yohanes 1:40. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas. Ya, salah seorang Andreas, satunya tidak tahu siapa. Yang akhirnya mengikuti Yesus. Tapi kelihatannya ini adalah Yohanes yang ikut juga dipanggil di situ ya. Lalu mereka Andreas datang kepada Petrus, saudaranya, dan dia memanggil saudaranya ini, lalu dua-duanya datang kepada Yesus. Ini yang di dalam Injil Yohanes, kisah yang terdapat dalam Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes dipanggil bersama dengan Andreas setelah mereka mengadakan percakapan dengan Yesus. Tetapi nama Yakobus tidak disebutkan. Yakobus itu saudaranya Yohanes. Yohanes ini Yohanes penulis Injil itu loh. Yang nulis Injil Yohanes, dan ketika surat Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, ini Yohanes yang sama. Dan penulis kitab Wahyu. Ya, ini Yohanes yang sama. Terus jadi ini perbedaan yang ada di dalam kisah panggilan yang ada di dalam Injil Yohanes sama Injil Sinoptik. Ternyata itu adalah sesuatu yang berbeda. Mungkin ini panggilan pertama mungkin lalu diulang kembali oleh Yesus untuk meneguhkan panggilan tadi, gitu ya. Baik, mari kita renungkan kisah ini di dalam Matius pasal yang keempat, ayatnya yang ke-16. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea. Galilea itu, danau Galilea itu banyak orang. Kalau kita Israel, kita makan ikan petrus di sebelah danau ini kan. Satu-satunya danau yang ada di tanah Israel. Yang ini disebut juga sebagai Danau Genesaret, disebut sebagai Danau Galilea, disebut Danau Tiberias, namanya macam-macam, tapi danau yang sama ini disebut. Karena nggak ada danau lain di dalam Alkitab. Yang ada ikannya, ada laut mati di sebelah selatan, tapi kan nggak ada ikan. Karena kandungan garamnya sangat tinggi sehingga jasad renang nggak bisa hidup, apalagi ikan. Makanya nggak mungkin ada orang ambil ikan di situ, ya. Ya kalau ada ikan, ada cerita orang naik perahu, ya ini di Danau Galilea ini, danau yang paling besar di tanah Israel ya. Nah, banyak orang di situ. Tapi Yesus melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Kakak beradik rupanya bekerja bersama. Yesus memperhatikan manusia di dalam kesibukannya bekerja mencari makan di dunia ini. Ya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Inilah. Jadi kalau kita lihat ini bisa kita artikan bahwa di tengah-tengah kesibukan kehidupan kita melakukan tugas-tugas kehidupan masing-masing. Kita itu tidak pernah sendiri tanpa Allah. Kita itu tidak pernah sendiri tanpa Yesus menyertai kita.
Dia selalu peduli. Dia selalu hadir. Hanya Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Hanya, bisakah kita mendengar panggilan Dia? Karena Yesus di dalam menyertai kita, Dia sebenarnya memanggil kita untuk mengikut Dia. Mengikut itu apa? Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi di tengah-tengah kesibukan kita menjadi penjala-penjala ikan, dalam arti kehidupan kita mencari nafkah dan lain-lain, sebenarnya ada panggilan yang lebih tinggi. Bukan saja menjadi penjala ikan, menjadi penjala manusia. Kita semua dipanggil untuk mengundang orang untuk masuk dalam kerajaan Allah. Inilah tugas kita. Berarti pekabaran Injil itu, ya memang itu tugas gereja. Tapi tiap-tiap anggota di dalamnya sebenarnya terpanggil untuk melakukan itu. Pada akhirnya yang membangun dan yang yang melebarkan kerajaan Allah itu bukan hanya rohaniwan, bukan hanya romo atau pendeta. Romo itu, rohaniwan itu hanya fasilitator yang memberikan kepada umat alat dengan pelatihan, dengan pengajaran seperti ini. Tapi pada akhirnya yang harus membangun tubuh Kristus ya umatnya. Umat. Jadi kalau kita sudah belajar begini, jangan hanya untuk saya senang belajar firman Tuhan hanya untuk dirinya sendiri. Harus kita share pada yang lain. Coba kita baca di dalam Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke 11 dan 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Nah, dialah yang memberikan baik rasul-rasul. Rasul-rasul itu apa sih? Orang yang tugasnya memberitakan Injil itu di tempat yang belum pernah ada. Itulah rasul. Orang yang pertama kali memberitakan Injil itu di tempat yang belum pernah ada. Nabi gimana? Nabi itu orang-orang tertentu yang mempunyai karunia khusus. Kalau dalam gereja ortodoks ada banyak orang-orang seperti ini, yang kami sebut sebagai sesepuh. Yang paling terkenal yang baru saja itu Romo Ephraim, Romo dari Arizona di Amerika, dia dari Yunani. Dia itu punya semacam ya, kalau di Indonesia itu semacam kesaktian gitu loh. Dia itu bisa hadir dalam dua tempat pada yang bersamaan. Romo Ephraim sudah meninggal, baru saja meninggal. Yang kemarin saya baca kisahnya, ada orang Yahudi datang, dia tinggal di satu monasteri, di satu biara gitu. Muridnya ribuan Romo Ephraim. Ya. Beliau itu ada orang Yahudi perempuan, itu ya saya baca kemarin dari berita yang terakhir ya, sebelum beliau meninggal ini. Ada orang Yahudi datang ke situ, tidak tahu tujuannya mau membunuh dia karena dia nggak suka orang Yahudi perempuan. Tapi dia tahu, Romo Ephraim ini tahu orang ini bawa pisau, dia mau ditusuk. Tahu nggak apa yang terjadi? Dia telah meloncat, badannya naik ke atas, terangkat. Sampai perempuan itu ketakutan, akhirnya bersujud, minta ampun Romo. Buang itu pisaumu, aku turun. Pisaumu buang. Akhirnya pisaunya dibuang, dia turun. Wah, nangis wanita itu, akhirnya minta maaf, akhirnya dibaptis, dia jadi Kristen. Itu beberapa mujizat-mujizat yang terjadi, yang sering terjadi dalam gereja ortodoks atas orang-orang ini yang kalau dalam bahasa Rusianya namanya starets, sesepuh gitu ya. Atau kalau bahasa Yunaninya disebut Yeronda. Nah ini banyak orang gitu dalam gereja ortodoks gitu loh. Nah inilah orang-orang yang mempunyai karunia nabi. Jadi rasul, nabi, apalagi
Dan ialah yang memberi Belum selesai bacamu tadi. Oh ya, baca lagi ya. dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah Injil. Pemberita Injil itu gimana? Pemberita Injil itu tugasnya seperti rasul, hanya dia terkait pada jemaat lokal. Dia menjadi tugas yang mengabarkan Injil, tetapi sebagai tenaga dari jemaat lokal. Kalau rasul itu keluar, dia mengabarkan pertama kali di tempat yang dimana tidak ada. Gitu. Jadi gembala pengajar ini para romo, dalam konteksnya dalam gereja ortodoks. Ya. Sayalah gembala, tapi sayalah juga mengajar. Tugasnya untuk itu. Nah, untuk apa pejabat-pejabat ini diberikan dalam gereja? Terus kan? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Nah, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Siapa ini? Para anggota, para orang percaya. Diperlengkapi untuk apa? Bagi pekerjaan pelayanan. Terus? Bagi pembangunan tubuh. Jadi yang melayani siapa? Ya orang kudus. Yang membangun tubuh Kristus siapa? Ya orang kudus, berarti orang awam. Dengan para pejabat gereja di tadi, rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar tadi, yang diberikan untuk menolong umat ini supaya dapat melakukan tugasnya dalam pembangunan tubuh Kristus, di dalam menyebarkan firman Tuhan itu. Jadi kalau gitu, meskipun perintah itu diberikan kepada para rasul, perintah untuk menjadi penjala ikan, tapi itu pada akhirnya juga panggilan untuk kita semua. Jadi kita jangan hanya sibuk pada kesibukan duniawi kita saja, hanya untuk mencari ikan saja. Di dalam mencari ikan, di dalam kemampuan untuk mencari ikan, Tuhan dapat menggunakan untuk menjala manusia. Nah, panggilan ini dari yang bersifat duniawi untuk menjadi sifat yang rohani. Kita perlu mempunyai kepekaan akan panggilan itu. Kita